Bosku, kenapa setiap kali aku live pasti HP ku udah mau lowbat. Hadir Ratna. Min bisa nggak ambil casanku Min? Halo Maya Mega Narasia. Mci tau. Mci tau. Hadir siang hadir semua. Siang semua. Ih, rambutku hari ini kayak rambut apa? Kayak rambut serigala. Siang semua. Enggak lah mas, kapan live mas? Enggak, jangan live mas dulu lah. Ntar live emas ntar kalian hilaf ya. Jangan live emas dulu. Iya, kata adminnya kalian DP melulu, nggak ngambil adminnya ngoceh-ngoceh. Ya, siang semua, kita bahas yuk. Hari ini bahas apa, Ce? Ini salah, ini kepala. Kita bahas apa? Jangan yang inilah, yang ini kayaknya udah rusak, yang ini aja. Kepala aja, cari kepala. Ini belum dicatat. Siang hari ini siang semoga rehat, amin. Semoga sehat, amin. Semua pada sehat-sehat ya. Persyaratan apa, Ce? Kalian udah tahu nggak informasi terbaru, yaitu Taiwan kemungkinan besar mau buka buat tenaga kerja asing ke negara Taiwan. Persyaratannya itu udah dikeluarin oleh oleh departemen oleh kepala mall ya. Yaitu aku kalau jadi berangkat pengen ketemu Cece. Aduh, perjuangan kita itu untuk masuk ke negara Taiwan itu masih jauh ya. Yuk bahas apa, Ce? Hari ini kita mau bahas ya. Hari ini yang mau kita bahasin yaitu tenaga kerja asing tenaga kerja asing itu bisa nggak? Jadi kalau mau live di kantor tuh ribet. Ya, ribetnya apa? Bener-bener ribet, seribet-ribet ya. Karena apa? Posisinya di sini kantornya itu agak berantakan ya. Tak ngomong aku aja jujur berantakan ya. Tambah lagi miminnya kadang-kadang elor ya. Seger ya, Ce? Iya seger. Manusia itu harus tetap seger ya, biarpun ada masalah apa kan. Kalau Cece ngomong apa miminnya udah nyucul duluan. Bentar ya, Cece bikin posisinya dulu ya. Posisinya kurang HP-nya kurang oke banget ini, lagi kan ada kendala. Kayak gini ya. Sekarang musim apa? Sekarang masih musim panas, belum masuk musim gugur ya. Iya, yang lagi ujian di Indo lancar, iya, ujian uang nih Lah, kita hari ini mau bahas apa? Kita hari ini mau bahas mengenai pemerintah negara Taiwan. Hari ini ada sempat membahas di meja rapat, yaitu mengenai masalah untuk pembukaan tenaga kerja asing ya. Jadi untuk rapat hari ini tuh tidak ngomongin untuk tenaga kerja asing negara manapun, nggak ada. Tapi di yang dibahas itu tenaga kerja asing, yaitu seluruh tenaga kerja asing untuk datang ke negara Taiwan ya. Untuk pesanan langsung inbox Mimin ya. Cice lagi mau bahas ini ya. Siapa ini? Nani, kamu inbox Mimin ya. Cice bahas dulu yang masalah ini dulu ya. Jadi yang mau Cice, aduh rambutnya. Dah, kita fokus ke yang hari ini mau Cece bahas utama ya. Karena hari ini sudah keluar pengumuman, bukan pengumuman sih, berita-berita, yaitu menyatakan sebenarnya karena angka positif COVID di negara Taiwan tuh udah berapa hari itu 0 terus ya. Jadi ada kemungkinan besar pemerintah negara Taiwan tuh merencanakan untuk pembukaan tenaga kerja asing masuk ke negara Taiwan ya. Tapi perencanaan ini tidak ngomongin untuk negara manapun, enggak ya. Mudah-mudahan Indonesia termasuk sebagiannya ya, sebagian dari yang direncanakan mereka. Karena pemerintah Taiwan juga tahu sendiri bahwasanya selama 1 tahun lebih ini boleh ngomong negara Taiwan tuh dengan pemasukan tenaga kerja asing itu dengan lumayan dikit ya, sangat dikit, bahkan Indo sempat 0 terus ya, nggak bisa terbang. Jadi pemerintah negara Taiwan tuh merencanakan untuk pembukaan karena banyaknya kebutuhan di pasaran ya. Kebutuhan di pasaran karena majikan banyak yang membutuhkan, pabrik banyak yang membutuhkan ya. Tapi permasalahannya sekarang
ada pemerintah Thailand itu mengeluarkan 3 persyaratan, yaitu satu, harus menjalankan vaksin sebelum kamu berangkat dari Indonesia ke negara Taiwan. Jadi vaksin itu harus vaksin di luar negeri, yaitu misalnya kalau misalnya kamu dari negara Indonesia ya kamu harus vaksinnya dari Indonesia. Kalau kamu dari Vietnam kamu harus vaksin di Vietnam. Kamu kalau dari Filipina ya kamu harus vaksin di Filipina. Nah, sekarang persyaratannya satu, harus pernah menjalankan vaksin, yaitu harus pernah vaksin. Kedua, sebelum terbang itu harus ada laporan PCR. Kalau menurut saya sih laporan PCR itu cengli ya. Menurut saya sih laporan PCR itu ya oke lah, karena kan dia juga demi menjaga negaranya mereka. Jadi PCR itu menurut saya sih nggak rumit ya. Paling-paling benar-benar ke rumah sakit menjalankan PCR ya. Nah, yang ketiga itu diminta karantina 14 hari. Karantina 14 hari ya, karantina 14 hari, tapi itu menurut saya sih itu juga nggak masalah, karena selama ini setahu Cece ya, yang masuk ke negara Taiwan itu karantina itu rata-rata dibayar oleh pemerintah. Rata-rata dibayar oleh pemerintah. Ada bantuan dari pemerintah. Nah, sebenarnya dari ini semua ya, kita bahas satu persatu dulu ya. Oke. Kita bahas masalah vaksin dulu. Untuk saat ini di negara Taiwan, vaksin yang diakui oleh negara Taiwan itu ada 4. Satu AG, kedua Moderna, ketiga BNT, keempat itu Kautuan ya. Kautuan itu bahasa Inggrisnya apa saya enggak hafal lah ya. Kautuan itu vaksin buatan dari negara Taiwan. Untuk sampai saat ini 4 vaksin yang diakui oleh negara Taiwan. Nah, sekarang permasalahannya, kebanyakan tenaga kerja asing, rakyat di Indonesia ataupun di Vietnam, rata-rata mereka tuh pernah menyuntik vaksin buatan Cina. Ini satu pertanyaan ya. Kalau yang udah vaksin buatan Cina, misalnya Sinovac, itu diakui nggak sih? Nah, dari hasil rapat pembahasan hari ini ya, dari Kepala Menteri Ketenagakerjaan di negara Taiwan tuh ya, dia mempertanyakan masalah ini ke kepala CCC. Jadi intinya itu dia Kepala Menteri Ketenagakerjaan di negara Taiwan, dia itu udah tahu kalau pasaran itu membutuhkan tenaga kerja asing. Nah, oke, dia mau buka. Dia rencana mau buka untuk tenaga kerja asing untuk masuk ke negara Taiwan. Sekarang permasalahan yang harus dihadapi yaitu vaksin yang diakui di negara Taiwan tuh termasuk enggak Sinovac ya, karena vaksin Sinovac kita tahu sendiri di negara Taiwan tuh enggak ada vaksin Sinovac karena ya hubungan dua negara, yaitu masalah politik mereka. Sekarang pertanyaan, tenaga kerja asing rakyat di Indonesia ataupun di Vietnam ya, setahu Cici rata-rata pada tahu mereka tuh rata-rata suntikan vaksin itu Sinovac. Nah, bagaimana kalau Taiwan tetap mengakui 4 vaksin ini? Ini satu pertanyaannya. Bagaimana kalau Taiwan tetap mengakui 4 vaksin tapi tidak termasuk Sinovac? Kalau Sinovac nggak diakui, berarti otomatis yang mau datang itu mesti suntik ulang lagi. Gitukah? Ya ini masih belum ada jawaban ya. Ini belum ada jawaban dari kepala CCC karena Departemen Ketenagakerjaan Asing dia hanya membuka 3 persyaratan, yaitu dia meminta kalau mau masuk tenaga kerja asing ke negara Taiwan tuh dia minta 3 persyaratan. Nah, mengenai masalah vaksin diakui atau enggak itu bagian dari CCC. Jadi ini udah ya dari tenaga kerja asing, dari kepala tenaga kerja asing mau udah mengeluarkan hal ini, dan ini kita mau tunggu lagi jawaban dari CCC. Ininya ya kalau ngomong kasar ininya gue ditekan, gue udah kasih gue jawaban lo. Nah, buka nggak buka lo gitu loh, karena jadi nggak tahu kalian masih ingat nggak waktu pembahasan dari CCC kemarin itu ya, sempat di berita itu sempat dibahas ada media sosial yang menanyakan ke CCC bahwasanya gimana kalau misalnya angka 0 positif 0 Taiwan ini udah berturun, udah redaan, ada kemungkinan nggak sih buka buat tenaga kerja asing ya. Jadi nggak tahu kalian masih ingat nggak, tapi CCC pernah menyampaikan bahwasanya keputusan ini ada di tangan ketenagakerjaan, ada di tangan Menteri Ketenagakerjaan ya. Ini pernah dibahas. Nah sekarang tuh Menteri Ketenagakerjaan tuh membalas balik, ini saya udah buat 3 persyaratan.
Nah, 3 persyaratan salah satunya ini ya, ini kepala sisi kamu bisa terima nggak gitu loh, atau kamu mintanya gimana gitu loh ya. Jadi kita nggak tahu ya. Cece hari ini live ini bukan menyatakan bahwasanya Taiwan udah sah buka, bukan ya, karena yang kedepannya ini hanya 3 persyaratan yang harus kita hadapi. Itu sebenarnya permasalahan masih banyak ya, masih panjang ya, tapi kita ya namanya manusia, kita hanya bisa menjalan step by step ya. Karena satu vaksin, oke, satu vaksin udah dikembalikan ke sisi kepala sisi, tinggal kepala sisi menunggu balasan, kita menunggu balasan dari mereka. Pertanyaannya satu lagi ya, pertanyaan satu lagi, mungkin kalian nggak tahu, mungkin kalian masih belum tahu ya, belakangan ini di grup agency yang di grup agency itu pada lagi membahas masalah biaya pembayaran ya, mengenai biaya yang harus ditanggung oleh majikan ya. Karena gini, menurut perundang-undangan di negara Indonesia kan sekarang ini kan lagi di pembahasan, yaitu di mana PMI itu datang ke negara Taiwan itu karena masalah zero cost ya, masalah pengurusan dokumen, masalah ini masalah itu masih dipeributkan ya. Biarpun nggak benar-benar nggak zero cost, tapi masalah ini masih dipeributkan, yaitu biaya apa aja yang harus ditanggung oleh pemerintah, biaya apa aja yang harus ditanggung oleh majikan. Nah, belakangan ini ya, ada salah satu organisasi yang mengajarkan majikan bahwasannya apabila kamu diminta uang oleh pihak agensi ataupun kamu diminta uang oleh pihak Indonesia ya, misalnya kamu mau masukin TKI atau pemindahan TKI, kamu dimintain uang, kamu harus rekam. Habis itu kamu harus menyerahkan bukti ini ke pemerintahan, dan ini akan dikasuskan ke pengadilan. Ini salah satu pertanyaan yang, ini salah satu, boleh ngomong, ini salah satu masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu dimana Indonesia menyatakan bahwasannya oke, sekarang udah nggak zero cost ya, seperti yang dibahas oleh Pak Ben itu, sekarang tidak ada kendalanya masalah di zero cost, tapi biaya sebagian ditanggung oleh PMI dan sebagian ditanggung oleh majikan. Tapi biaya yang ditanggung oleh majikan ini belum sah oleh pemerintah negara Taiwan, bahwasannya mereka setuju kalau biaya ini ditanggung oleh majikan ya. Ini masih satu pembahasan. Biarpun kalau misalnya oke, vaksin ini sudah selesai, masalah 3 persyaratan ini sudah selesai, yang harus kita hadapi ke depan itu apa? Masalah biaya. Biaya ini gimana ya. Nah, masalah biaya satu. Ada satu lagi permasalahan ya, menurut Cece ini permasalahan yang sama sekali belum ada jawaban, belum ada apa, karena ini berhubungannya luas sekali. Ini bukan cuma 2 negara aja, ini karena juga ada kaitannya dengan negara Vietnam, negara Filipina, yang dimana mereka juga memasukkan tenaga kerja asing mereka ke negara Taiwan gitu loh. Nah, ada satu permasalahan lagi ya, sampai saat ini pembahasan, makanya kemarin itu banyak yang nanya ke Cece, apa benar Indo udah buka, Indo buka. Ini Cece mau ngomong dulu, ini pembahasan negara Taiwan ya, negara Taiwan membahas masalah ini, dia tidak menyatakan bahwasannya ini untuk negara mana. Tapi ya, kita juga nggak tahu kalau misalnya di salah satu dia ketok palu ataupun dia ngomong oke, kita buka dulu negara mana dulu, apakah termasuk salah satu Indonesia? Kita nggak tahu karena kita boleh ngomong, kita tahu dengan jelas ya kenapa Indonesia itu CPMI bisa stop penerbangan sampai selama ini ya. Kita sebenarnya kita tahu sendiri alasan paling utamanya apa gitu loh. Nah, apakah kali ini akan dibuka itu, yang dibahas itu benar-benar termasuk negara Indonesia? Ya nggak ada yang tahu ya. Apakah mereka yang dibahas itu, apakah ada kemungkinan yang dibuka oleh mereka itu negara Vietnam dulu? Ya kita juga nggak tahu gitu loh, karena kita bukan orang pemerintahan, kita bukan presiden, kita nggak tahu apa yang dibahas sama mereka. Cuman masalah biaya, tanggungan biaya sampai saat ini belum ada kedilan ataupun kepastian biaya berapa yang harus ditanggung majikan, berapa biaya yang harus ditanggung oleh PMI. Dan di negara Taiwan tuh jujur aja
selama perundang-undangan negara Taiwan belum berubah, yaitu di mana majikan boleh menanggung biaya apapun, menanggung biaya berapa, jujur aja majikan juga nggak akan membayar biaya ini. Ya, kalaupun membayar, ntar pasti ada masalah di belakang, yaitu mereka tuh bisa menuntut agensi kalau agensi mengambil biaya tersebut. Nah, agensi otomatis nggak mau dong kalau dia dituntut karena pengambilan biaya ini. Dan otomatis agensi ngomong pasti nggak akan ngomong, ya udah kamu nunggu aja, nunggu kali nunggu, ya udah nggak ada gitu. Jadi menurut saya permasalahan 3 persyaratan ini mungkin udah ada jalan keluarnya, yaitu 3 persyaratan ini. Tapi ada permasalahan lagi di masalah biaya. Ya, jadi kalau menurut pada nanya ke Ceh, Taiwan bakalan buka ya? Aku udah disuruh daftar ke PT loh, Ceh. Aku udah disuruh panggil loh. Tak ngomongin loh, masalah biaya aja masih belum jelas loh. Ini bukan masalah Taiwan udah mau buka, kalian tuh udah bisa terbang. Enggak. Karena dari pemerintahan kita aja udah menerapkan biaya berapa yang harus ditanggung majikan, biaya apa harus ditanggung oleh PMI-nya sendiri. Jadi kalau kalian nanya jujur ke Ceh, kayak seperti Ceh kemarin live itu pada nanya, Ceh, Taiwan udah mau buka ya? Taiwan mau buka nggak? Pemerintah Taiwan memang lagi merencanakan untuk pembukaan. Tapi yang akan dibuka negara mana nggak ngomongin, nggak dibahas. Dan dia tidak, suatu rapat dia tidak terhadap pembukaan, misalnya dia tidak ngomong langsung, oh ini spesial untuk Indonesia, enggak. Tapi ini untuk tenaga kerja asing yang dibahas mereka. Ya, jadi kalau menurut saya sih jujur aja, kalau pemerintah Taiwan mengatakan buka dengan 3 persyaratan itu kita oke, ya kita senang ya, karena setidaknya ada satu langkah baru. Tapi ya balik lagi ke masalah vaksin yang diakui. Oke, Indonesia banyak vaksin Moderna, vaksin AJ. Gimana yang bagian udah pernah suntik? Apa disuntik lagi? Oke, suntikan kedua, suntikan ketiga. Nyampe ke sini masalah biaya gimana? Kesepakatan 2 negara gimana? Biaya apa aja? Dan Taiwan mengakui nggak kalau biaya yang harus dimajikan itu, dibayar majikan itu secara sah gitu loh. Tidak bisa ngomongin dengan sepihak gitu loh. Karena perundang-undangan di negara Taiwan itu ada salah satu, yaitu majikan hanya boleh membayar biaya apa, dan biaya apa. Kalian tahu sendiri di negara Taiwan, majikan itu dikit-dikit gitu loh. Jadi iya, makanya biaya majikan nggak mau nanggung 1 NT. Sedangkan dari Indonesia meminta kalau majikan harus membayar uang tersebut, uang biaya, uang apa. Dan sekarang kalau perundang-undangan negara Taiwan tidak berubah, bahwasannya tidak dimasukkan ke perundang-undangan atau tidak dimasukkan secara sah, ini bisa jadi satu masalah gitu loh. Baik kitanya atau majikannya tuh akan jadi masalah yang besar gitu loh. Jangan kan ngomong gitu, 14 hari, setelah 14 hari karantina 7 hari, biaya ini tanggung sama siapa? Ini satu permasalahan lagi loh. Tuh, karena karantina 7 hari mau ditanggung oleh siapa? Majikan. Ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk yang di Indonesia, jujur ya, mungkin kalian pada nanya, jadi saya mau ke PT enggak? Kalau jujur ya, kalau Cece sendiri pribadi ya, kalau misalnya hari ini Cece berdiri di posisi kalian ya, Cece bakalan nunggu lagi lihat keadaan. Nggak beda kalau misalnya saya nunggu lebih kepastiannya daripada nggak ada kepastian, masih belum ada ketukan palu gitu loh. Karena kalaupun ketukan palu udah oke, bahwasanya penerbangan ketenaga kerjaan asing Indonesia bisa masuk, udah sah, persiapannya apa gitu loh, biayanya gimana, itu mesti kita tahu dengan jelas dulu gitu loh. Bukan ya udah dengar, oh mau buka, saya langsung dulu, saya ribut dulu ke PT. Semua proses di negara Taiwan tuh sama. Taiwan kalau ngomong mau buka, dia akan semuanya serentak ya. Tidak istilah kamu hari ini proses duluan, kamu masuk ke PT duluan, kamu terbang duluan, ya enggak. Kalau jujur ya, kalau menurut saya sih enggak ya. Iya, kalau misalnya Taiwan benar-benar termasuk dari salah satu yang dibukain oleh negara Taiwan. Kalau enggak, nah kamu masih mau gigit jari gitu. Sedangkan kalian tahu di Indonesia sekarang apa-apa mahal, semua butuh duit. Kalian masuk ke PT
harus nggak bayar biaya dulu. Kalau nggak bayar biaya nggak masalah gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke PT, kamu harus bayar biaya ini, biaya medikal, biaya ini, biaya PCR, biaya apa gitu loh. Jadi menurut saya sih kebanyakan pada nanya, Cece kenapa nggak bahas masalah pembukaan. Bukan Cece nggak mau bahas, karena di saat belum ada ketokan palu Cece nggak pernah mau bahas. Di saat belum ada kepastian Cece nggak mau bahas, karena di belakang masih banyak yang harus dibahas antara dua negara, bukan satu doang. Bukan intinya kamu mau buka Taiwan, buka oke, kamu udah bisa terbang, ya enggak. Itu masalah pembiayaan itu semua belum selesai gitu loh. Satu persatu mesti diselesaikan dulu, kamunya bisa terbang. Dan ini pembahasan dari negara, dia nggak ngomong kalau dia itu untuk tenaga kerja asing semua negara, enggak. Ada kemungkinan nggak diutamakan negara mana dulu? Ada kemungkinan, karena kita tahu sendiri negara Taiwan negara yang sangat hati-hati dalam menyelesaikan setiap masalah. Mereka sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan. Mereka akan tes dulu dari beberapa negara, melihat keadaan dulu. Kalau udah normal, kalau udah berjalan lancar, mereka baru buka lagi, kan gitu. Jadi ya ininya balik lagi, kita hanya bisa berdoa dan berdoa gitu loh ya. Oke. Makin ribet ya, Cek. Iya ribet, karena masalah di belakang itu masalah biaya, masalah apa tuh ribet. Itu nggak segampang dulu itu mungkin ribetnya cuma di biaya, kesepakatan dua negara udah selesai, tapi ini bukan lagi ya. Apa masih ada nggak, C? Terus kan misalkan nggak vaksin di Taiwan juga nggak apa-apa ya, kamu nggak vaksin ya nggak apa-apa. Di Taiwan nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia setahu Cici itu kamu harus vaksin, kamu baru bisa naik pesawat. Kalau kamu nggak vaksin, kamu nggak bisa naik pesawat ke dalam negeri, setahu Cici ya. Apa cuma Indonesia C yang zero cost? Sebenarnya apa cuma Indonesia C yang zero cost? Tak ngomongin, jadi kalau mau ngomong jujur ya, negara Vietnam dengan negara Filipina, pemerintah sana itu pemerintah dari negara tersebut ya, yang setahu Cece ya, pemerintah dari negara Vietnam ataupun negara Filipina, mereka hanya lebih mengutamakan masyarakat mereka ada penghasilan. Ya, mereka lebih mengutamakan masyarakat mereka ada penghasilan. Mereka tidak terlalu fokus dengan namanya pencitraan. Ini mesti ngomong jujur ya. Karena kalau kalian lihat dari pemerintah negara Vietnam ataupun Filipina, ini saya mesti ngomong jujur. Mereka tuh hanya berharap rakyatnya hidupnya rukun. Rakyatnya ada penghasilan. Itu yang Cece lihat ya. Karena pemerintah mereka menyatakan, oke, saya membuka peluang ini untuk kalian pergi ke luar negeri kerja. Ya, peluang ini saya buka buat kalian. Nah, kalian bagi yang mau meminjam uang, kalian boleh ke bank negara. Tapi kalau misalnya persyaratan di bank negara tidak memenuhi, kamu tidak memenuhi persyaratan, kamu mau pinjam di luar ya itu hak kamu. Jadi pemerintah mereka tuh nggak pernah mau ikut campur kamu mau pinjam uang di negara mana, kamu mau pinjam uang di mana, kamu mau gimana. Mereka nggak pernah mau memikirkan. Mereka lebih memikirkan pokoknya kamu bisa berangkat, kamu ada penghasilan, kamu bisa mengirim uang pulang, itu yang mereka utamakan, dan keselamatan kamu gitu loh. Dan masalah biaya, masalahnya ini gini loh. Masalah keluarga orang mau minjam uang di negara, orang mau minjam uang di koperasi, orang mau minjam uang di bank, orang mau minjam uang di mana, itu haknya masing-masing gitu loh. Jadi kalau kalian nanya, negara lain zero cost enggak sih? Negara Vietnam tidak pernah mau ikut campur masalah rakyatnya mau pinjam uang di negara mana. Karena bagi mereka, saya udah mengeluarkan, ini ada bank negara yang bisa meminjamkan uang dengan bunga begini. Kalau kamu tidak memenuhi persyaratan bank itu, ya otomatis kamu ada permasalahan di kepercayaan kamu. Makanya bank nggak berani meminjam uang ke kamu. Nah, bank nggak bisa meminjamkan uang ke kamu. Misalnya kamu ada kredit yang belum terbayar, kamu ada kredit yang belum terlunas, atau kamu ada hutang piutang, terpaksa harus kamu pinjam ke swasta, peminjam swasta, yaitu hak kamu. Asalkan kamu sendiri dengan niat sadar kamu mau pinjam, itu hak kamu. Ya, itulah perbedaannya. Kalau kalian nanya jujur ya. Dan negara Filipina itu juga sama. Mereka tuh banyak warga negara Filipina tuh pemerintah mereka tuh tidak pernah istilahnya membahas, negara kita tuh harus, negara Taiwan tuh harus zero cost gini-gini, kita terbang itu gini-gini. Mereka enggak. Mereka tuh open, terbuka. Asalkan tenaga kerja mereka datang ke negara Taiwan terasa tertipu atau apa, mereka tinggal bikin pengaduan ke departemen ke perwakilan mereka yang di negara Taiwan. Dengan otomatis perwakilan begitu turun tangan, itu udah nggak ada masalah. Bahkan jujur aja, kalau untuk masalah ribet, nggak ribet saya ngomong satu.
proses tenaga kerja asing dari Vietnam sebelum COVID ya, penerbangan tenaga kerja asing Vietnam datang ke negara Taiwan, mereka dari mulai proses dokumen majikan sampai mereka terbang kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu selesai. Mereka udah bisa terbang 2 minggu ya, paling lama itu 2 minggu ya, mereka udah bisa terbang. Tapi beda lagi dengan Indonesia. Indonesia itu bisa 1 bulan 2 bulan ya, dari kamu pendaftaran, kamu proses ini proses itu bisa 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan ya, bahkan ada yang sampai sekarang nggak ada, sampai sekarang bahkan ya gitu loh. Jadi kalau menurut Cece sih ya kalian nilai aja sendiri gitu loh. Ini kenyataan. Kalian nyampe di negara Taiwan, kalian bisa nanya teman-teman kalian yang dari Filipina, kalian boleh nanya teman kalian dari Vietnam. Pemerintah mereka lebih mengutamakan mereka ada pemasukan ya, daripada dibikin sebanyaknya peraturan, tapi aturan-aturan itu cuma bisa dilihat, tidak ada penghasilan yang buat apa. Sedangkan yang dibutuhkan rakyat itu bukan hanya aturan yang bisa dilihat gitu loh. Melindungi atau enggak melindungi, membantu atau enggak membantu, satu peraturan atau satu undang-undang, waktu akan membuktikan gitu loh. Undang-undang ini melindungi apa sih yang dibutuhkan rakyat gitu loh. Kalau menurut saya sih ya, apakah rakyat benar-benar lebih membutuhkan aturan-aturan yang dibuat secara ribet yang kelihatannya profesional, tapi rakyatnya di belakang menderita karena perutnya kosong, atau atau pemerintah lebih mengutamakan rakyatku perutnya tidak kosong, rakyatku ada pemasukan, rakyatku ada penghasilan, tapi undang-undang biarpun ya gitulah. Karena undang-undang itu dibuat itu oleh pemerintahan itu ya oleh manusia itu tidak sempurna. Banyak sisi-sisi yang kita tidak ketahui ya itu intinya gitu loh ya. Jadi ya nggak tahu ya kedepannya ini benar-benar yang diketok palu itu apakah pembahasan tenaga kerja asing ini spesial untuk Indonesia. Karena yang setahu Cece sekarang yang ngejar untuk pembukaan tenaga kerja asing itu bukan Indonesia doang ya, bukan Indonesia, negara Vietnam itu kalau menurut Cece sih kepintaran mereka dalam pembahasan ke pemerintah Taiwan tuh pintaran mereka bener. Kalau Cece lihat di bagian pembahasan tuh memang negara Vietnam itu pemerintah mereka tuh cukup pintar dalam pembahasan ya, untuk pembukaan ini mereka cukup apa ya gitulah. Ya gitulah gitu loh. Saya kapan nggak tahu, cuma Tuhan sama pemerintah Taiwan yang tahu kapan dibuka, yang nggak ngerti ya. Jadi buat teman-teman yang masih di Indonesia ya kalau menurut saya nggak usah gegabah dulu, kita tunggu dulu keadaan udah bener-bener stabil, udah bener oke ya, kita baru daftar ke PT juga nggak akan telat kok ya. Masih di PDS aku proses sampai 1 tahun, capek banget iya. Jangan kamu capek, kita yang lihat aja juga capek kok. Jangan kan kamu yang di Indonesia capek, kita yang di Taiwan yang ngelihat aja capek. Kasian loh, teman-teman banyak yang mau cuti itu nggak berani cuti loh. Tak ngomong jujur, teman-teman di negara Taiwan banyak berapa lama udah nggak ketemu keluarga, berapa lama udah nggak pulang, udah waktunya cuti mau cuti nggak berani cuti. Karena apa? Kalau cuti saya nggak bisa balik, keluarga saya mau makan apa, penghasilan keluarga saya apa ya. Jadi ngomong jujur aja, sebenarnya bukan capek, bukan cuma kalian yang di negara Indonesia yang lagi nunggu keberangkatan. Yang di negara Taiwan ini mereka pada udah capek semua loh. Bayangin mereka tuh hidup 24 jam di tempat majikan. Di tempat majikan tuh boleh ngomong orang asing bagi kita. Dan anak suami di Indonesia, jujur itu nggak gampang ya, nggak gampang. Itu gak gampang karena mereka tuh di sini tuh udah bertahun-tahun dan mereka tuh kepingin pulang nggak bisa pulang, bukan nggak bisa pulang, nggak berani ya. Nggak beraninya karena apa ya itu ya itu ya udah memperjuangkan nasib kami yang begini, bukan malah jabatannya ya itu. Makanya perbedaan negara kita dengan negara-negara lain kayak gitu. Tapi biar gimana pun ya negara kita ya negara Indonesia itu harus kita akui gitu loh. Negara kita negara Indonesia, pemerintah kita ya biarpun pemerintah kita cuma hanya memikirkan pencitraan ya, tapi namanya dia mewakili negara kita ya, kita harus terima juga gitu loh. Kita harus
terima juga gitu loh. Vietnam juga orangnya di sini pinter-pinter, kerja terlalu capek, nggak mau banget diperbudak majikan. Sebenarnya kalau mau ngomong diperbudak majikan, itu ceritanya lain lagi ya. Sebenarnya dari negara Indonesia banyak kok yang nggak boleh ngomong. Banyak juga dari negara Indonesia, PMI di negara Taiwan tuh pinter ya. Sebenarnya banyak pinter ya. Jadi nggak semuanya gitu loh. Jadi menurut Cece sih, jujur ya, majikan sini juga lebih sayang sama orang Indonesia, lebih suka sama orang Indonesia daripada orang Vietnam gitu loh. Ya kita kalahnya di apa? Untuk 1 tahun 2 tahun ini kita kalahnya apa? Ya di gitu loh, nggak boleh ngomong ntar kena UU ITE gitu loh. Ya kita kalahnya di itu. Orang menangnya di apa gitu loh. Ya itu seharusnya jadi contoh salah satu. Seharusnya pemerintah kita tuh harus mengintrospeksi diri sendiri ya. Kenapa negara orang lain yang bisa begini, kenapa kita bahas dengan negara lain tuh jadinya begini gitu loh, hasilnya akan berbeda gitu loh. Saya pasti bende bagus nggak bagus, saya juga lagi nunggu itu. Ya ya kita orangnya manut nggak apa-apa, yang penting kita tuh apa ya, ya majikan juga bakal lebih sayang sama kita sih kalau menurut Cece ya. Kalau menurut Cece sih majikan juga lebih sayang sama orang Indonesia kok, bukan sama orang itu, enggak juga kok. Cuman ya itu karena pemerintahan kita ya jadi kayak begini gitu loh. Duit dan duit yang memang yang bikin menang, iya ya, duit dan duit yang bikin menang, benar benar ya. Kalian bayangin aja, pemerintah mereka tidak pernah meng-care atau tidak pernah peduli dengan namanya zero cost, tanpa biaya tanpa apa, mereka tidak pernah care. Dan mereka tidak pernah, pemerintah mereka tidak pernah mau menekan ke apa atau memberikan perubahan undang-undang sepihak. Tapi beda dengan Indonesia, beda, dan hasilnya yaitu beda gitu loh. Ya wes lah, udah Cica cuma mau bahas ini ya. Semoga aja ada kesempatan yang paling ada peluang yang bagus buat Indonesia ya. Semoga aja, kita berdoa terus aja. Karena saat ini tidak ada yang bisa kita kerjakan kecuali berdoa. Kecuali berdoa. Karena kita hanya rakyat ya. Hanya rakyat kecil, kita hanya bisa berdoa dan berdoa. Karena gimana ya? Karena sesuatu itu kalau ngomong dari mulut ya, sesuatu itu kalau ngomong dari mulut, kalau misalnya gini loh, saya kerja, ini seperti gini, seperti misalnya saya ngomong, saya kerja loh, kerja, hasilmu apa, gitu loh. Jadi membicarakan sesuatu atau mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu membuktikan kalau saya itu kerja ya. Kamu kerja, iya kamu kerja, intinya seperti kalian kerja iya, pasti ada hasilnya toh. Tapi kalau kalian kerja nggak ada hasil ya sama aja, kalian ngomong kalian kerja juga nggak akan ada yang bener-bener gimana ya, mendengarkan gitu loh. Karena kerja membuahkan hasil dengan kerja tidak membuahkan hasil, itu dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi kerja membuahkan hasil dengan kerja tidak membuahkan hasil, itu dua hal yang berbeda. Kerja kalau tidak membuahkan hasil, namanya apa? Ya kamu menghabiskan waktu. Kan berarti kerja gitu loh. Tapi kamu ya tidak membuahkan hasil. Beda lagi. Kamu kerja tapi membuahkan hasil. Hasil apa yang kamu peroleh gitu loh. Jadi menjalankan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu bukan dengan mulut menyatakan bahwa saya kerja, tapi hasil apa yang saya ditampilkan keluar gitu loh. Ya, itu kalau menurut saya sih itu ya. Orang Cina juga C, tapi sama saja kerja penting, bener ya. Seperti ini, kayak seperti ini lah, kerja di kebun. Kamu menanam biji, biji mangga ya, sebelah juga menanam biji mangga ya toh, ya sama-sama kerja toh, tapi hasil kerjanya itu pasti beda. Karena apa yang kamu lakukan dengan orang lain apa yang lakukan itu pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda gitu loh. Jadi bukan dengan satu mulut yang menyatakan kalau saya itu saya kerja, ada kerja, hasilnya apa gitu loh. Yang diminta itu hasil, bukan dipertanyakan itu kamu kerja atau enggak. Karena setiap orang itu asalkan buka mata itu pasti kerja, tapi kerja apa yang dihasilkan, apa yang membuahkan hasil, tidak. Itu yang menurut saya sih yang paling penting itu membuahkan hasil atau tidak. Karena kerja itu setiap orang yang kerja. Kalau Cici ngomong, Cici juga kerja, hasilnya apa gitu loh. Karena yang dilihat orang itu hasil, bukan nanyanya kerja atau enggaknya gitu loh. Ya nggak ngerti ya, kalian ngerti nggak sih? Ya kalau ngerti ya syukur, nggak ngerti ya wes, anggap aja ngoceh-ngoceh ya. Karena ngoceh-ngoceh saat ini
paling bagus buat kita ya, untuk menghilangkan suntuk. Ya udah jangan kepo-kepo, ntar kalian kena UU ITE ya. Sekarang rata-rata pakai UU ITE, hasil nggak ada, UU ITE yang dikeluarkan. Ampun apa. Hasilnya kerja keras, lemburan, dan gajinya. Kalau hasilnya kerja keras, lemburan, ada uangnya, ya berarti kamu bener-bener kerja toh. Majikan bener-bener puas dengan hasil apa yang kamu kerjakan, itu namanya kamu bener-bener kerja. Tapi kalau kerja tidak membuahkan hasil, namanya apa? Ngerti nggak? Kalau kerja hanya cuma ngomong saya kerja gitu loh, tapi tidak membuahkan hasil, itu namanya apa? Aduh, ya begitulah ya udah. Semoga aja informasi Cece ini bermanfaat bagi kalian. Ingat, yang di Indonesia jangan gegabah dulu, kita tunggu aja, kita lihat ya planning ke depannya. Yang udah kepastian kita baru daftar ya, kita jangan gegabah ya, karena saat ini keadaan kita semuanya nggak oke banget ya, kita semua juga lagi butuh duit ya. Jangan gegabah, saran saja jangan gegabah, kita tunggu aja, slow aja dulu ya. Pencitraan ngomong kosong, dompet tebel ya Cek. Nggak boleh ngomong terlalu jelas ya, ntar kena pencitraan, ntar kena UU ITE. Ntar kena UU ITE ya. Tapi rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat sekarang tidak buta, rakyat sekarang tahu apa yang dilakukan. Rakyat sekarang pintar melihat dan melihat hasil yang kita butuhkan, hasil yang kita lihat itu ya. Fokuslah Abang Mimin lagi pagi. Iya. Dipatok umur enggak deh, kalau faktor umur enggak deh. Ya udah, Caca pamitan dulu. Selamat sore, selamat beristirahat. Semoga aja informasi ini bermanfaat. Bye bye.